Halo guys, welcome back hari ini di channel Mr. Kratin. Kembali lagi seperti biasa kita akan kembali untuk update market. Hari ini untuk tanggal 14 Juni teman-teman di hari Rabu ya. Dan sebelum saya mulai mungkin saya akan bahas sedikit dari kalender ekonomi yang dimana di sini saya kasih unjuk ya buat teman-teman. Per kemarin itu di hari Selasa kita ada rilis data inflasi dari US teman-teman yang di sini menunjukkan angka 4% ya dari yang sebelumnya 4,9%, yang artinya tingkat inflasi di Amerika Serikat menurun teman-teman. Kalau kita lihat juga di sini secara chartingnya, secara grafik dari bulan Juni tahun 2022 kita lihat dari yang sebelumnya 9,1% sampai dengan sekarang terlihat untuk inflasinya menurun terus dan sekarang per Mei kemarin itu berada di angka 4% teman-teman. Jadi ini bisa kita katakan bahwa untuk inflasi di Amerika sekarang udah mulai terkendali ya, dan akan berdampak dengan penentuan suku bunga nih yang akan dilakukan besok dini hari teman-teman di jam 1 pagi ya. Yang kemarin kan kita lihat suku bunganya berada di 5,25%, dan menurut para forecasting bahwa suku bunga yang akan diambil untuk bulan Juni ini untuk agendanya akan berada di tetap teman-teman di angka 5,5% ya, atau justru bisa menurun sampai dengan 5%. Jadi kedepannya kita lihat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga nih, yang tentu nantinya juga akan berdampak kepada suku bunga di Indonesia juga teman-teman, yang perlahan-lahan saya rasa juga akan mulai diturunkan. Jadi itu cukup berdampak kepada ekonomi dan tentunya untuk beberapa sektor-sektor di ISG teman-teman. Seperti contohnya sektor properti ya, yang dimana kita tahu ketika suku bunga tinggi, maka untuk bunga-bunga bank juga akan semakin tinggi. Namun ketika nanti diturunkan, suku bunga untuk KPR misalnya juga akan ikut turun teman-teman. Oke, itu sekilas ya untuk agenda ekonomi. Sekarang kita masuk untuk market. Hari ini market terlihat mengalami koreksi rejection teman-teman, dengan penutupan hari ini minus 0,29% di level 6.700. Di sini kita coba lihat dulu untuk banking. Bank BCA hari ini melemah 0,82% di 9.075. Lalu Bank Mandiri hari ini juga terkoreksi 0,98% di 5.050. Dan juga untuk Bank BNI sama ya, mengalami koreksi juga 1,64% di 8.975 setelah kemarin kita lihat bentuk di resist teman-teman. Kemudian untuk Bank BRI hari ini terpantau netral dengan closingan di 5.550. Sedang untuk GoTo hari ini juga terpantau kembali koreksi minus 4% juga teman-teman. Jadi so far hari ini pelemahan didukung dengan koreksi dari beberapa banking kita ya. Lalu untuk sektoral kita lihat hari ini cukup bervariasi, namun yang cukup melemah dari sektor kesehatan teman-teman. Di sini healthcare cukup tertekan hari ini, sedangkan yang hari ini cukup menguat dari sektor basic material atau bahan baku dan juga sektor energi yang mungkin mengalami technical rebound lanjutan teman-teman. Lalu untuk rupiah kita pantau juga per hari ini rupiah kita berada di angka 14.900 teman-teman, jadi kurang lebih sedikit melemah dari yang kemarin ya untuk rupiah kita nih. Lanjut kita langsung lihat aja ke teknikalnya ya hari ini. Secara charting hari ini terlihat candlenya cukup mengalami tekanan teman-teman. Di sini tadi sampai menyentuh ke area resist ya di 6.740-an. Di sini mungkin saya akan anggap garis yang hijau ya teman-teman, garis eksponensial moving average periode 55 ya yang hijau ini, sebagai garis resisten untuk sementara waktu buat ISG kita. Karena kita lihat di sini, saya lihat udah 2 hari ini market kita kepentok dari garis tersebut, yang saya rasa ini bisa menjadikan area resist sementara untuk ISG kita.
Dan juga tadi sempat menyentuh ke 6.670-an. Namun akhirnya suatu closingan sesi kedua sampai dengan closingan, akhirnya market kita berhasil ditarik ke atas dan closing di atas 6.700. Dan untuk potensi besok menurut saya masih akan bergerak mix teman-teman, masih akan berpotensi menguji ke area resisten di sini, masih bisa ke atas. Namun juga bisa berpotensi langsung lanjut koreksi ke bawah teman-teman di sini, menguji mungkin ke sekitaran 6.650-an ya sebagai support sementara, support pendek untuk ISG kita nih. Jadi perlu dipantau bagaimana untuk besok, karena saya rasa masih akan bergerak konsolidasi dengan dua potensi yang tadi masih dapat terjadi teman-teman, yang dimana masih akan bisa untuk kembali menguji ke resisten, namun juga bisa langsung kembali untuk koreksi dan menguji support teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk update dari market kita sementara ini. Dan besok seperti biasa saya kembali update untuk teman-teman semuanya. Oke, kemudian untuk hari ini saya akan lanjut ya untuk pembahasan dari yang kemarin teman-teman, yang dimana kita membahas untuk beberapa bank digital yang saya rasa potensinya lagi cukup menarik nih beberapa hari ini. Oke, kita lanjut. Kalau kemarin kita udah bahas dari Agro, kemudian juga kita bahas kemarin dari Bank Jago ya, Arto di sini. Masih patok juga dari Resis. Kemarin juga BABP ya, yang hari ini mengalami koreksi, tadi sempat menyentuh ke 87 ya. Dan hari ini saya akan langsung masuk untuk 3 bank digital lainnya. Yaitu yang pertama ada bank di sini dengan Bank Aladin Syariah teman-teman. Kita mungkin akan lihat dari time frame yang panjang dulu ya. Nah, di sini untuk Bank Aladin kita lihat dia sewaktu IPO di sini di tahun 2021. Mungkin waktu itu lagi hype-hype-nya dari bank digital. Dari IPO langsung meningkat teman-teman sampai dengan kisaran 3.900 ya. Sempat meningkat hingga 2.600% nih dari IPO-nya. Namun sampai sekarang kita lihat pergerakannya masih cenderung dalam fase koreksi di sini untuk Bank Aladin teman-teman. Namun di sini terakhir seperti bank-bank yang digital lainnya yang kemarin saya bahas, so far untuk Bank Aladin ini dia bertahan di atas area support teman-teman. Di sini kurang lebih di kisaran 1.200 ya sebagai area supportnya. Jadi dia membentuk base, semacam base di sini untuk base support teman-teman. Jadi bisa dipantau ya untuk bank ini. Kalau misalkan dia memang confirm mau rebound dulu, saya rasa dia akan bertahan di atas support tersebut teman-teman. Namun di sini secara trennya sebenarnya secara tren pendek saya melihat masih dalam fase konsolidasi ya. Di sini masih bergerak konsolidasi teman-teman, kurang lebih di kotak yang warna merah yang saya gambarkan di sini. So far secara pendek masih bergerak konsolidasi, di sini masih mencari-cari ya, masih kebentuk resist dan juga masih kepantul dari support. Jadi mungkin untuk momentumnya bisa dimanfaatkan, misalkan dekat-dekat di area support, bisa coba dispekulasi teman-teman. Kalau misalkan dia ternyata kuat, saya rasa masih ada peluang untuk kembali rebound nih. Mungkin batasin aja kalau misalkan dia jebol 1.200, bisa dikonsider untuk dibuang dulu ya, karena saya rasa kalau misalnya dia jebol dari area tersebut, peluang untuk kembali turun masih cukup besar nih. Karena melihat dari trennya secara weekly pun sebenarnya di sini masih dalam fase trend bearish ya secara panjangnya. Apalagi kalau misalnya dia jebol di support di 1.200, maka nextnya saya rasa bisa turun lebih jauh teman-teman. Jadi untuk Bank Aladin ini bisa dicoba untuk kita buy on weekend saja ya, di dekat supportnya yaitu di sekitar 1.200. Untuk resistnya sementara masih di 1.550-an teman-teman sebagai resist pendek dari Bank Aladin ini. Kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas resist ini, baru potensinya bisa kembali untuk rebound dulu teman-teman.
Tapi kalau misalnya masih mentok, maka saya rasa potensinya masih bisa untuk terjek lagi dan kembali koreksi. Oke, itu ya untuk yang bank pertama dari bank digital part yang kedua ini. Kita lanjut untuk bank digital yang kedua teman-teman hari ini, yaitu BBHI ya, atau Alobank Indonesia teman-teman. Di sini kita lihat udah kurang lebih 2 minggu terakhir Alobank ini mengalami rebound yang cukup signifikan teman-teman, mencapai kurang lebih 110%-an ya. Saya jujur pribadi kurang tahu ada berita apa di emiten ini sehingga mengalami rebound yang cukup kencang teman-teman. Mungkin buat kalian yang tahu untuk beritanya boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Bro, kita coba lihat dulu secara tren panjangnya. Secara trennya di sini seperti bank-bank digital yang lainnya, dulu sempat mengalami kenaikan signifikan teman-teman di tahun 2020-an. Namun akhirnya kembali mengalami koreksi yang cukup dalam di sini. Dari harga 8 ribuan teman-teman sampai terakhir itu menyentuh di harga 1000. Jadi hampir 90% penurunannya di sini untuk bank Alobank Indonesia ini. Terakhir juga di sini saya lihat dia udah jebol dari support teman-teman sebenarnya ya. Di sini support terakhir di sekitar 1100 teman-teman di sini. Di sini sempat dijebol teman-teman di breakdown ke bawah. Namun akhirnya dalam waktu singkat langsung kembali diangkat ya. Ini mungkin saya bisa katakan sebagai gocekan bandar teman-teman di sini. Para retail yang mungkin udah melihat dia jebol support pasti akan cut loss di sini teman-teman di sini. Akan cut loss di sini. Dan ketika banyak cut lossan maka bandar akan mendapatkan banyak barang. Dan pada saat itu mereka langsung mengangkat harga dari bank ini teman-teman. Kita lihat di sini sempat rebound cukup signifikan ya. Sempat menyentuh ke 2150. Sebagai di sini bisa saya katakan di sekitar 2500 sampai dengan 2150 sebagai area resisten teman-teman di sini untuk Alobank Indonesia. Sementara mungkin saya bisa katakan ini sebagai technical rebound aja teman-teman ya. Jadi perlu waspada lagi karena saya rasa peluang untuk kembali terkoreksi masih cukup besar nih. Bisa dipantau mungkin udah dekat di 1100-an di sini teman-teman, di kotak hijau yang saya gambarkan ya, di 1100 sampai dengan 1200. Kalau misalkan nanti dia ternyata kuat di atas area tersebut, mungkin bisa coba untuk dispekulasi untuk buy on weakness teman-teman. Namun kalau misalkan dia jebol lagi ke bawah 1000, maka ini nextnya bisa kembali lagi turun, bahkan bisa sampai ke harga 500-an teman-teman. Jadi cukup jauh. So buat kalian tetap waspada untuk bank ini. Saya sih nggak rekomendasi teman-teman untuk bank ini ya, karena cukup tinggi untuk volatilitasnya di sini, dan juga saya melihat untuk banknya cukup tipis ya untuk bid dan offernya teman-teman, jadi nggak terlalu liquid. Oke ya, sementara kurang lebih seperti itu untuk bank Alobank Indonesia. Di sini dia sementara udah dekat di area resist di kisaran 2100 sampai dengan 2500. Buat yang mau spekulasi mungkin bisa coba dekat aja di area support di kotak hijau di sekitaran 1100 sampai dengan 1200 teman-teman. Selebihnya saya nggak prefer ya untuk bank ini karena secara potensi masih bisa untuk kembali lanjut turun. Oke, itu yang kedua untuk bank digital hari ini. Sekarang yang ketiga teman-teman dan yang terakhir yaitu Bank Neo Commerce ya, atau BBYB teman-teman di sini. Kita coba lihat dulu secara trennya. Nah, bank ini juga sama secara trennya sempat meningkat dengan signifikan di tahun 2021. Namun sekarang terlihat koreksi yang juga cukup masif teman-teman di sini. Nah, di sini untuk BBYB kalau teman perhatikan dia membentuk pattern bearish teman-teman ya di sini, dengan pattern yaitu head and shoulder teman-teman di sini. Nah, maka dari itu semenjak dia jebol dari neckline-nya,
kita lihat dia langsung kembali koreksi dengan cukup impulsif ke bawah nih. Di sini kalau kita ukur menggunakan panjang dari head and shoulder-nya, maka kita dapatkan untuk target koreksinya mungkin bisa sampai ke kisaran 300-an, menjadi cukup jauh ya. Karena di sini saya lihat ada support yang juga cukup kuat ya di kisaran 300-an di sini. Ada support. Kalau berdasarkan potensi dari target dari head and shoulder itu, kita lihat memang targetnya sampai ke sana teman-teman di sini. Dan juga kita lihat terakhir di sini juga secara potensi dia masih juga membentuk lower low ya. Namun di sini terakhir saya lihat masih bertahan di resist di kisaran 450. Sementara masih bisa untuk rebound pendek ya teman-teman. Kan dalam sebuah tren nggak selalu langsung turun terus teman-teman. Jadi bisa juga untuk tren turun untuk primernya, namun secondary-nya masih bisa untuk rebound pendek. Nah, untuk rebound-nya sendiri, saya rasa masih bisa berpotensi menguji ke kisaran sampai 600-an, teman-teman, kalau misalkan momentumnya kuat ya. Namun kalau misalkan nggak kuat, di sini dia jebol support di kisaran 450, maka saya rasa potensi untuk kembali turun sampai dengan targetnya di kisaran 300 masih mungkin dapat terjadi teman-teman. Jadi perlu waspada untuk bank ini ya, karena saya rasa secara potensi head and shoulder-nya itu di kisaran 300-an masih mungkin akan dapat terjadi. Mengingat juga di sini secara trennya juga cukup amat sangat strong downtrend teman-teman. Dia setiap bentuk dari siang hitam ini kembali terreject dan kembali untuk lanjut koreksi. Jadi perlu waspada ya untuk teman-teman semua yang ada pegang dari bank ini. Perlu diperhatikan bagaimana untuk kondisi dari price action dari bank ini teman-teman. Kalau misalkan dia jebol support, saya rasa bisa prefer untuk dibuang dulu ya sementara waktu ini. Sampai dengan nanti untuk bank ini mungkin bisa kembali stabil dan menunjukkan gejala-gejala atau tanda reversal ke arah bullish teman-teman. Kalau untuk sekarang saya rasa untuk trennya masih sangat downtrend, jadi perlu dihindari dulu. Oke ya, itu untuk update sementara dari BPIB juga dari Bank Newcomers. Jadi untuk sementara dari kemarin kita udah bahas untuk 6 bank digital teman-teman so far ya. Dan kita lihat untuk beberapa bank digital diantaranya mungkin sementara masih bisa mengalami untuk technical rebound teman-teman. Seperti contohnya Bank Jago ya di sini yang kita bahas mengalami reversal dengan inverse head and shoulder teman-teman di sini. Dan juga seperti bank-bank yang lainnya mungkin akan sedikit mengalami technical rebound sementara untuk momentum dari bank digital. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Dan berakhir pembahasan kita di ISG Daily hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Dan thank you ya untuk teman-teman semua hari ini. Jangan lupa lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Thank you supportnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video besok teman-teman untuk update market hari Kamis seperti biasa. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.